Onze hoop is in de naam van de Heer. Die touw is tot in eeuwigheid. Genade zij u en vrede van God, onze Vader en van onze Heer Yesus Kristus en zijn Heilige Geest. Jemaat persilakan duduk. Jemaat sekalian, tema kita pada hari ini adalah Allah yang baik, who the Father, dan kita akan menyanyikan Kidung Jemaat 285, Tuhankulah Gembalaku, mengingatkan kita bahwa Allah kita yang baik itu adalah gembala hidup kita. Mari kita menaikkan pujian ini. Padang hijau yang segar di pinggir air tenang. The herverweg mijn mateziel, hij doet mijn Tuhan in spoor van zijn gerechtigheid, ter wille van zijn naam. Jemaat sekalian, marilah dengan rasa sesal dan malu dan dengan segala kerendahan hati kita mengaku bersama-sama akan dosa-dosa kita dan kita berdoa. Ya Bapa yang Maha Kudus dan penuh pengasihan, kami mengaku kepadamu seperti kami mengaku satu kepada yang lain, bahwa kami telah bersalah baik dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan, maupun dalam kegagalan kami untuk berbuat baik. Kami mengaku kepadamu. Tuhan kasihani kami, Kristus kasihani kami, Tuhan kasihani kami. Segala kekurangan kami sebagai orang percaya yang telah Engkau kuduskan di dunia ini, kelemahan iman dan ketidaksetiaan, ketertutupan dan ketidakjelasan dalam kesaksian, pelanggaran dan kelalaian, kami mengaku kepadamu. Tuhan kasihanilah kami, Kristus kasihani kami, Tuhan kasihani kami. Berikanlah kami pengampunan dan damai sejahtera ya Bapa. Bebaskanlah kami dari dosa-dosa dan baharuilah hidup kami dalam Yesus Kristus, Juru Selamat dunia. Saudara-saudara,
Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala salah dan dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Oleh sebab itu, marilah kita saling mengampuni dan memaafkan satu dengan yang lain, agar kasih Kristus nyata dalam hidup kita setiap hari. Saya undang berdiri. Dan bagi setiap orang yang sudah menerima pengampunan dosa dari Tuhan, inilah petunjuk hidup baru. Perintah ini kami terima dari Dia. Barang siapa mengasihi Allah, ia juga harus mengasihi saudaranya. Jemaat dipersilahkan duduk. Sebelum kita mendengarkan pembacaan firman Tuhan, pada hari ini kita akan menyanyikan Kidung Jemaat 344. Mari kita ingat nama Yesus dalam hidup kita di kala susah ataupun suka ataupun duka. Mari kita naikkan pujian ini. Akan nama Yesus, kau yang susah dan sedih. Nama itu menghiburmu, kemana saja kau pergi. Indahlah namanya, pengharapan dunia. Indahlah namanya, suka surga yang bakal. Apakah ada anak-anak sekolah minggu hari ini? Tidak ada. Baik. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa memohon pimpinan Allah Roh Kudus. Mari kita tundukkan kepala kita. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang Engkau berikan kepada kami. Firman-Mu adalah pelita di dalam kehidupan kami. Firman-Mu kami butuhkan, khususnya ketika hidup kami menjadi tidak mudah, bergulat, bergumul dengan hal-hal tertentu yang tidak menyenangkan ataupun mengecewakan diri kami. Dan kami berdoa supaya firman Tuhan yang hari ini akan dibacakan, juga firman Tuhan yang akan direnungkan, kiranya memberikan kekuatan kepada jemaat yang hadir saat ini. Dan juga kepada jemaat yang barangkali dalam keadaan sakit, mereka hanya bisa beribadah di rumah bersama-sama dengan kami di dalam live streaming. Tuhan juga tolong jemaat sekalian. Kami berdoa mohon kiranya Allah Roh Kudus bekerja menerangi hati dan pikiran kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Silakan. Pembacaan Alkitab pada hari ini terambil dari Yakobus 1 ayat 12 dan 18. Akan dibacakan dalam bahasa Indonesia, bahasa Belanda bisa diikuti melalui Bimar. Yakobus 1 ayat 12 sampai dengan 18. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datang dari Allah, sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret
dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah datang, ia melahirkan maut. Saudara-saudara yang kukasihi, janganlah sesat. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Atas kehendaknya sendiri, ia telah menjadikan kita oleh firman kebenaran, supaya kita pada tingkat yang tertentu menjadi anak sulung di antara semua ciptaannya. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, demikianlah firman Tuhan. Terpujilah Yesus Kristus. Maranatha. Haleluya, haleluya, haleluya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, hari ini saya bersyukur sekali bisa beribadah dengan jemaat sekalian, dan saya bersyukur bahwa kita boleh belajar dari firman Tuhan. Sebelum saya mengajak kita untuk membahas lebih lanjut tentang tema kita hari ini, Bapa yang baik, saya akan membacakan teks khotbah saya di dalam Matius pasal 8 ayat 1 sampai 2, hanya 2 ayat saja. Nah, teks yang tadi dibacakan itu akan mengingatkan kita mengenai siapa Bapa kita. Dia adalah Bapa yang baik, yang walaupun mengizinkan dalam hidup kita yang namanya suffering, tetapi Dia bukanlah sumber penderitaan kita, karena Dia justru adalah sumber kebaikan hidup kita. Matius 8 ayat 1 sampai 2, demikian firman Tuhan. Setelah Yesus turun dari bukit, orang banyak berbondong-bondong mengikuti Dia. Maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya, lalu sujud menyembah Dia dan berkata, "Tuan, jika Tuan mau, Tuan dapat mentahirkan aku." Jemaat sekalian, pernahkah ibu bapak sekalian hidup dalam kegelapan? Memang di Belanda ini jarang mati lampu ya, gitu ya. Tapi kalau dulu saya di Indonesia, apalagi waktu saya pernah tinggal di kota Palembang sekitar 20 atau 30 tahun yang lalu, dalam seminggu mungkin 2-3 kali mati lampu begitu ya, malam-malam gelap. Kita pasti merasa tidak enak, tidak senang ataupun tidak nyaman hidup di dalam kegelapan waktu mati lampu. Kenapa? Karena kita nggak bisa berbuat apa-apa saat kondisi gelap, ya. Gitu. Kita nggak bisa buat apa-apa, ya. Walaupun ibu bapak misalnya sudah dandan, make up, cantik begitu ya. Tapi kalau mati lampu, ya apa boleh buat ya, nggak kelihatan gitu ya. Suaminya juga nggak bisa lihat secantik apa kita, walaupun sudah gambar alis sudah habis 1 jam gitu ya, tapi nggak kelihatan juga ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya pernah berjumpa dengan seorang ibu yang menderita rematik mata. Ya, dulu saya kira rematik itu cuma sakit kaki atau sakit pinggang. Ternyata ada rematik mata. Saat ada cahaya masuk, dia buka mata, lihat cahaya, matanya langsung sakit, ya. Jadi sakit sekali, pedes, panas seperti itu, sehingga selama dia sakit dia harus berada di tempat gelap. Jadi dia tidak boleh kena matahari cahaya secara langsung, dia harus berada di tempat yang gelap. Bisa kita bayangkan ya, kalau kita tiap hari, tiap waktu harus di tempat yang gelap, betapa frustasinya kita. Kita bisa putus asa, kita bisa menderita, nggak bisa pergi kemana-mana. Kenapa? Karena kita harus selalu di dalam kamar yang gelap. Nah, ibu ini bukan hanya kehilangan kesehatannya, tetapi sejak dia sakit rematik mata, dia juga kehilangan kehidupan sosialnya. Karena dia tidak bisa terima tamu,
dia tidak bisa berjumpa dengan siapa-siapa, sehingga sakit mata itu satu hal, tetapi hidup sendirian menderita itu adalah hal yang jauh lebih menyakitkan. Nah, dalam dunia kuno, penyakit kusta itu penyakit yang membuat orang menderita, nggak kayak sekarang. Kalau sekarang orang kena kusta ya menderita juga, tapi bisa dirawat, ya bisa diobatin, diupayakan supaya sakit itu tidak menjalar ataupun dampaknya tidak terlalu kuat. Tapi di dunia kuno, orang kalau kena sakit kusta itu dikucilkan. Ya. Kenapa? Karena mereka itu dipandang najis. Ya, jadi kalau kita ketemu dengan orang yang sakit kusta, itu orang sakit kusta dari jarak 10 meter harus teriak najis, najis. Bukan neriakin orang lain najis, bukan ya. Dia ngasih tahu ke orang lain bahwa dirinya najis begitu. Supaya orang gak deket-deket sama dia. Kenapa? Kalau kesentuh orang sakit kusta, nah, orang-orang Yahudi itu mereka dipandang ikutan najis, ya. Jadi mereka ikutan najis, maka mereka harus mengikuti ritual yang namanya penyucian. Maka tidak ada orang yang mau dekat-dekat dengan orang yang sakit kusta. Maka orang sakit kusta biasanya tinggal di luar kota, ya, di tempat-tempat yang orang nggak banyak ke sana. Dan kalau kita sakit kusta dalam dunia kuno, pasti kita putus asa, ya. Ya, mungkin setara dengan putus cinta, saya rasa begitu ya. Kalau ibu bapak pernah putus cinta kan sakitnya luar biasa. Ini putus asa juga begitu, dia menderita sekali dan mungkin dia bertanya kepada Tuhan, kenapa ya saya kok menderita sakit seperti ini? Kenapa saya menderita sakit yang membuat saya itu bukan hanya menderita lahir tapi juga katanya menderita batin, lahir dan batin. Nggak mudah untuk orang di dunia kuno mengalami sakit kusta. Nah, dalam Matius pasal yang ke-8 yang tadi saya bacakan, nah kita membaca di situ ada seorang yang sakit kusta. Kita tidak tahu namanya siapa. Ya, Alkitab tidak memberitahu kita namanya siapa, kehidupannya seperti apa. Namun yang kita tahu, orang tersebut pasti sangat menderita. Ya. Meskipun orang tersebut katakanlah dulunya mungkin orang kaya, mungkin orang tersebut dulunya orang ternama, punya banyak hal dalam hidupnya. Tapi kalau orang sekali kena kusta, dia akan kehilangan segala sesuatu dalam hidupnya. Dan itu sangat menderita. Nah, meskipun demikian, hari ini kita belajar sesuatu hal yang penting dari apa yang Alkitab tunjukkan. Apa itu? Bahwa ternyata sakit yang membuat orang ini kehilangan segala sesuatu, itu ternyata menjadi sarana di tangan Tuhan untuk membuat dia datang dan mengenal Tuhan. Itu yang Alkitab tunjukkan kepada kita. Dalam Matius 8 ayat 1, waktu saya membaca kalimat ini, saya senang sekali membaca kalimat ini. Kenapa? Karena dikatakan bahwa waktu Yesus turun dari bukit, banyak orang berbondong-bondong mengikuti dia. Jadi banyak orang berbondong-bondong mengikut Yesus. Banyak orang berbondong-bondong mengikut Yesus. Tapi waktu saya baca ayat yang kedua, saya membaca di sana bahwa walaupun banyak orang berbondong-bondong ikut Yesus, tapi tidak ada satu orang pun yang datang kepada Yesus secara personal kecuali orang yang sakit kusta ini. Dan saya kira ini semacam ironi, ya, ironi yang bukan hanya ada di zaman Alkitab, tapi juga di zaman sekarang. Di zaman Alkitab ada begitu banyak orang mengikut Yesus, tetapi tidak banyak orang mau datang kepada Yesus secara pribadi. Ya, dan itu juga yang saya kira kita lihat di zaman sekarang, di kehidupan masa kini. Banyak orang mau datang dan mengaku menjadi orang Kristen. Banyak orang senang kalau dia menjadi orang Kristen. Mungkin
Supaya kelihatan Kristen, kita pakai kalung salib. Ya, kalau perlu yang gede. Gitu ya. Supaya kelihatan salib, supaya kelihatan Kristen, antingnya juga salib di sini ya, hidungnya disalib. Gitu ya. Semua pokoknya biar kelihatan Kristen, ya. Nah, tetapi banyak orang, ya, walaupun dia seolah-olah mengikut Yesus, tapi kalau kita renungkan, pikirkan, berapa banyak orang yang berkata dia mengikut Yesus, tapi orang tersebut mau datang kepada Yesus secara personal, secara pribadi. Dalam doa misalnya, bukankah ada banyak orang Kristen tapi nggak pernah berdoa, gitu ya? Mengaku mengikut Tuhan tapi nggak pernah datang secara personal kepada Tuhan, ya. Banyak di antara kita juga orang Kristen, ya, tapi apa kita orang yang setia datang kepada Tuhan? Beda antara jadi orang Kristen dengan jadi orang yang setia datang kepada Tuhan. Ya, setia bersaat teduh, setia berdoa secara personal, ikut Bible study supaya kita lebih dekat dengan Tuhan. Berapa banyak orang yang punya hati seperti itu. Tapi banyak orang yang mengaku dirinya mengikuti Yesus. Seperti saya katakan, itulah realita, baik dalam masa kini ataupun dalam masa lalu. Nah, dalam Matius 8 kita lihat, ya, banyak orang kondisinya baik. Banyak orang kondisinya sehat dan mereka mengikuti Yesus. Tetapi tidak ada seorang pun dari orang-orang yang kondisinya baik, kondisinya sehat yang datang kepada Yesus. Justru yang mencari Yesus adalah orang yang sakit, orang yang menderita, orang kusta. Orang inilah yang justru dipandang rendah oleh orang lain, dijauhi oleh orang lain. Tidak ada orang yang mau bergaul sama dia, tapi orang ini yang justru datang kepada Tuhan. Dan hal yang sama saya lihat seringkali di zaman sekarang juga. Orang yang paling rajin datang kepada Tuhan seringkali adalah orang yang hidupnya tidak mudah. Dalam pergulatan, dalam pergumulan. Mereka yang paling rajin untuk bersaat teduh, mencari kehendak Tuhan, membaca, merenungkan firman Tuhan. Kebanyakan mereka yang datang kepada Tuhan adalah orang-orang yang dalam pergumulan, meneteskan air mata, putus asa. Mereka lah yang justru datang kepada Tuhan. Hal yang sama terjadi, baik dulu maupun sekarang. Hal inilah yang diperlihatkan dalam Matius 8, dalam 2 ayat yang tadi saya baca, bahwa ternyata penderitaan yang dialami orang kusta itu menjadi jalan untuk orang tersebut datang kepada Tuhan dan mengalami karya Tuhan yang indah dalam hidupnya. Orang kusta ini ngalamin ketika dia datang kepada Tuhan, dia bukan hanya mengalami kuasa Tuhan yang menyembuhkan hidupnya, tetapi dia mengalami Tuhan yang menjamah dirinya. Bapak Ibu sekalian, di dalam ayat yang kedua dikatakan, maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya dan sujud menyembah dia. Kata dia, Tuan, kalau Tuan mau, Tuan dapat mentahirkan aku. Dalam ayat yang ketiga, lalu Yesus mengulurkan tangannya dan menjamah orang itu dan berkata, aku mau, jadilah engkau tahir. Jemaat sekalian, orang ini bukan hanya mengalami kuasa Tuhan. Tuhan bisa bilang kepada dia sembuh, dia pasti sembuh. Tetapi orang ini bahkan mengalami dijamah oleh Tuhan, dipulihkan oleh Tuhan. Siapa yang mau menyentuh orang sakit kusta? Enggak ada. Tapi waktu Yesus mau menyentuh dia, maka Yesus sedang menunjukkan bahwa dia mengasihi, menerima orang yang dilupakan orang lain ini. Dia sentuh dia. Jemaat sekalian, ada seorang penulis lagu namanya Fanny Crosby. Ini penulis lagu hymn yang sangat terkenal sekali. Waktu kecil dia mengalami kebutaan karena dokter salah mendiagnosa.
Diagnosanya apa, obatnya apa. Obatnya terlalu keras. Akhirnya waktu kecil dia mengalami kebutaan, nggak bisa lihat. Ya. Satu kali setelah dia dewasa, Tuhan pakai dia mengarang banyak sekali lagu-lagu him yang kita bisa nikmati. Seorang reporter bertanya kepada Fanny Crosby, kalau kamu dikasih kesempatan memilih, ya, apakah kamu tumbuh sebagai orang yang bisa melihat? Normal seperti kita, bisa jalan-jalan, gitu ya, beli baju, beli sepatu, beli ini dan itu. Apakah kamu akan pilih jadi orang yang bisa melihat atau jadi orang yang dalam kondisi buta? Kalau kita disuruh memilih, kita berkata apa? Amit-amit, gitu ya. Amit-amit saya buta, gitu ya. Kalau bisa milih, saya pilih bisa melihat lah. Masa saya mau jadi orang buta? Menderita sekali. Nah, Fanny Crosby ketika ditanya seperti itu, dia bergumul juga dengan pertanyaan ini. Dan jawaban yang diberikan mengejutkan sekali. Dia berkata seperti ini, dia berkata bahwa dia akan memilih untuk menjadi orang yang buta. Wah, kalau kita pikir kayak begini, kita bilang ini orang suka menderita kali ya. Ini orang ada sakit jiwa. Orang lain maunya sembuh, ini maunya menderita. Dan orang bertanya kepada dia, kenapa kamu pilih seperti itu? Orang harusnya nggak pilih kayak seperti itu. Dia berkata kepada reporter itu, justru saat dia tidak melihat, saat dia tidak bisa melihat apa-apa, di sanalah dia bisa melihat Tuhan, keindahan karya Tuhan. Dan dia tahu kalau seandainya dia bisa melihat banyak hal dalam dunia ini, mungkin dia tidak akan pilih Tuhan. Mungkin dia tidak akan mencari Tuhan, tapi dia akan hidup di dalam kenikmatan dunia ini. Maka Fanny Crosby melihat kebutaan yang dia alami, itu adalah berkat, itu adalah karunia dari Tuhan dalam hidup dia, sarana yang membuat Tuhan bukan hanya menolong dirinya melihat siapa itu Tuhan, mengalami kasih Tuhan, bahkan mengalami bagaimana Tuhan memakai hidup dia untuk menguatkan banyak sekali orang dengan lagu-lagu pujian dia. Dan saya kira itulah juga yang dialami orang yang sakit kusta dalam Matius pasal yang ke-8. Tuhan Yesus waktu dia berkata kepada Yesus, maukah engkau menyembuhkan aku? Tuhan Yesus menunjukkan ia bukan hanya mampu menyembuhkan dia, gitu ya. Tetapi Yesus bahkan menyentuh orang sakit kusta ini. Orang kusta tidak pernah ada yang berani menyentuh tubuhnya. Dan Bapak Ibu tahu apa rasanya tidak ada orang yang mau menyentuh kita? Kita akan menjadi orang yang merasa tertolak dan tidak dikasihi. Bapak Ibu tahu dalam survei seorang anak bayi yang merasa tertolak dan tidak dikasihi lebih cepat mati dibanding bayi-bayi yang disayang oleh orang tuanya. Kalaupun seorang bayi tumbuh berhasil survive ketika dia ditolak, mau digugurkan, diaborsi dan seterusnya, dia akan tumbuh menjadi seorang yang punya kepribadian sangat tough, menjadi orang sulit, penuh dengan hatred di dalam dirinya. Maka Yesus waktu dia bertemu dengan orang sakit kusta ini, dia bukan hanya menyembuhkan sakitnya, tapi Yesus memulihkan diri dia. Waktu Yesus menyentuh orang sakit kusta ini, dia memperlihatkan kasihnya, penerimaannya atas orang yang menderita ini. Di dunia ini nggak ada orang yang mau menyentuh dia, tapi saya mau, kata Tuhan. Waktu dia berkata di dunia ini tidak ada orang yang mau peduli kepada saya, tidak ada orang yang mau mengasihi saya, tapi Yesus menunjukkan saya mau mengasihimu. Dalam Yakobus pasal 1 ayat 2 sampai yang ketiga, Alkitab mengajar kita bahwa penderitaan yang kita alami harus dilihat dengan perspektif berbeda, pakai kacamata yang berbeda. Ya. Banyak orang memandang penderitaan itu merusak hidup kita. Ya. Tetapi Alkitab mengatakan penderitaan di tangan Tuhan bisa membentuk hidup kita. Maka di dalam pembacaan Alkitab yang tadi kita baca dalam Yakobus pasal yang pertama ayat yang ke-12 sampai dengan 18, Alkitab mengatakan kalau orang mengalami pencobaan, penderitaan, berbahagialah, gitu ya, harus berbahagia. Kenapa? Oleh karena penderitaan di tangan Tuhan itu bisa menjadi sarana alat
yang memperkaya hidup kita, membuat kita menjadi semakin mengenal Tuhan. Dan itulah saya kira yang dialami orang yang sakit kusta dalam Matius pasal yang ke-8. Yang juga dialami oleh seorang ibu yang kena rematik mata bertahun-tahun. Tadi saya katakan dia harus hidup dalam kegelapan. Tapi pada akhirnya dia mengerti. Mengerti apa? Bahwa hidup manusia itu bukan di tangan kita. Ibu ini kaya. Ibu ini punya suami salah satu orang kaya di kota Bandung. Kalau tanya usahanya jualan apa Pak? Jualan mall sama apartemen. Bukan satu apartemen, satu gedung apartemen. Ini orang luar biasa kaya. Tapi tidak bisa membeli
memperhatikan orang-orang yang menderita, gitu ya, orang-orang ditolak, maka orang merasakan kehadiran Bapa ini betul-betul jadi berkat. Inilah yang disebut membawa shalom bagi dunia ini. Dan itulah yang membuat kemudian orang-orang yang baru keluar dari penjara, mereka betul-betul pada akhirnya percaya kepada Tuhan Yesus. Jemaat sekalian, saat kita mengalami penderitaan, maka datanglah kepada Tuhan. Kalau hidup kita tidak mudah, datang kepada Tuhan. Minta hikmat kepada Tuhan dan minta iman kepada Tuhan, supaya kita belajar dengan benar bagaimana caranya berserah kepada Tuhan. Mintalah Tuhan juga menjadikan kita saksi-saksi Tuhan bagi orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Karena dengan menunjukkan bagaimana kita hidup berserah kepada Tuhan, maka dunia akan melihat Tuhan dalam kehidupan kita. Kiranya Tuhan memberkati jemaat sekalian. Jemaat sekalian, mari kita akan menyambut berita firman Tuhan dengan hening sejenak dengan iringan musik lembut selama beberapa saat. Mari kita tundukkan kepala. Mari kita menyambut berita firman Tuhan dengan Kidung Jemaat 387, Ku heran Allah mau memberi. Rahmatnya padaku dan Kristus sudi menebus yang hina bagiku. Namun ku tahu yang ku percaya dan aku yakinkan kuasanya. Ia menjaga yang ku taruhkan hingga harinya kelak. Jemaat sekalian, saya undang untuk bangkit berdiri. Marilah kita bersama mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Bersama semua orang percaya di segala waktu dan tempat. Kita mengaku iman dengan hati dan mulut. Masing-masing orang berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus,
lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Jemaat yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan menaikkan beberapa doa syafaat. Kita akan menaikkan untuk pemberitaan firman Tuhan, pergumulan dunia, Majelis Sinode GPN dan keluarga, khususnya Pendeta Ida dan keluarga. Kita doakan juga untuk jemaat GPN Amsterdam Zuidoost yang sakit dan masa pemulihan, dan juga jemaat yang berulang tahun. Saya akan memimpin doa syafaat, Ibu Bapak sekalian dapat mengikutinya. Dalam hati kita bersama-sama datang kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami datang kepadamu berdoa, memohon kepada Tuhan supaya Engkau kiranya bekerja di tanah Nederland ini. Engkau kiranya memakai setiap pemberitaan firman Tuhan yang disampaikan oleh para hamba-hamba Tuhan di dalam memberitakan Injil Tuhan ke seluruh dunia, khususnya di tanah di mana Tuhan percayakan kami tinggal di sini, di tanah Nederland. Kami berdoa supaya Engkau juga boleh menolong, supaya pemerintah dan bangsa-bangsa di dunia ini, khususnya di Nederland, dipakai oleh Tuhan di dalam menjaga masyarakat, mengendalikan masyarakat, supaya masyarakat boleh tumbuh menjadi masyarakat yang mengedepankan keadilan, menjadi masyarakat yang takut akan Tuhan. Dan kami juga berdoa untuk tanah di mana sebagian kami lahir, yaitu Indonesia, supaya Tuhan juga memberkati negeri Indonesia dengan segala pergulatan, pergumulannya, khususnya untuk politik yang sedang memanas terkait dengan pemilihan kepala daerah. Tuhan kiranya juga oleh menolong. Dan kami juga tidak lupa mendoakan untuk bangsa Israel yang adalah umat milik Tuhan. Kami menyadari bahwa perjanjian Tuhan dengan Israel adalah kekal, dan kami berdoa supaya Tuhan juga boleh menolong bangsa Israel, mereka boleh menjadi bangsa seperti yang Tuhan inginkan, menjadi berkat bagi dunia ini. Dan kami berdoa untuk berbagai pertikaian yang ada di Israel, baik secara internal ataupun eksternal dengan bangsa-bangsa seputar mereka. Kami berdoa supaya ada campur tangan Tuhan di sana, supaya bangsa Israel Tuhan kiranya boleh peliharakan, tapi juga Tuhan kiranya boleh berkati bangsa-bangsa yang ada di seputar tanah Israel, sehingga ada kedamaian di tanah Palestina. Kami berdoa bahwa Tuhan mampu untuk mengerjakan hal-hal yang manusia tidak mampu kerjakan. Dan kami juga berdoa untuk berbagai pergulatan, pergumulan yang ada dalam dunia ini terkait dengan peperangan di Rusia, Ukraina, dengan kondisi yang tidak aman di berbagai belahan dunia, di Afrika, di berbagai negara. Tuhan tolong supaya negara-negara di dalam anugerah Tuhan boleh melihat pemeliharaan Tuhan atas mereka. Dan kami juga tidak lupa berdoa untuk Majelis Sinode GPN dan juga untuk Pendeta Ida bersama dengan keluarga, supaya Tuhan dalam anugerah-Mu Engkau kiranya boleh menolong, memeliharakan, menjaga, melindungi Ibu Ida dan keluarga dalam pelayanan, menjadikan beliau sebagai gembala yang boleh Tuhan pakai untuk mengarahkan setiap jemaat Tuhan, mengikuti kehendak Tuhan, menjalani hidup yang benar di dalam anugerah Tuhan. Dan kami juga berdoa
untuk Majelis Sinode GPN supaya Tuhan boleh menolong di dalam pelayanan, menjadi penata layan sinode. Tuhan kiranya boleh berkati baik keluarga, baik pelayanan mereka. Kami doakan juga hamba-hamba Tuhan yang melayani di GPN dan keluarga mereka supaya Engkau kiranya boleh menolong, memakai mereka di dalam setiap pekerjaan Tuhan yang dipercayakan kepada mereka. Kami juga tidak lupa berdoa untuk majelis jemaat di setiap gereja regio, khususnya jemaat gereja Perki di South Ost ini, supaya Tuhan kiranya boleh memberkati di dalam pelayanan. Setiap jemaat boleh menyadari bahwa pelayanan yang mereka jalani adalah anugerah dari Tuhan, sehingga boleh dijalani dengan penuh sukacita dan dengan setia dan juga dengan penuh tanggung jawab. Berkatilah juga jemaat Tuhan, supaya jemaat yang dilayani kiranya boleh merasakan perhatian, merasakan pertolongan dari setiap majelis jemaat, bagi mereka melihat tangan Tuhan bekerja melalui setiap penata layan jemaat Tuhan. Baik Ibu Ida sebagai gembala jemaat, ataupun para penatua yang melayani, ataupun juga para pengurus jemaat yang melayani. Tuhan, kami juga tidak lupa berdoa untuk jemaat di gereja GPN Amsterdam South Ost yang mengalami sakit dan juga dalam proses pemulihan. Kami mau ingat untuk Ibu Ade Marpaung, Ibu Paula Bayer, Ibu Ice, lalu juga Ibu Avianti, Ibu Nova. Kami berdoa juga untuk Ibu Sinta, Bapak Pardede. Kami berdoa untuk Ibu Truli. Kami juga menyerahkan untuk Bapak Jeff. Kami menyerahkan untuk Bapak Will Mostard. Kami berdoa untuk juga mohon untuk Bapak Andrian dan juga Bapak Andres Haetapi. Tuhan kiranya boleh menolong saudara-saudara kami yang dalam penderitaan oleh karena sakit dalam tubuhnya. Tuhan kiranya boleh jamah mereka, di antara mereka dalam proses pemulihan, di antara mereka juga ada yang dalam persiapan masuk operasi. Tuhan kiranya Engkau hadir di tengah-tengah kehidupan mereka. Berikan iman kepada mereka untuk tetap percaya kepada Tuhan. Kami juga menyerahkan untuk jemaat ulang tahun Ibu Susan, kiranya Tuhan boleh berkati, menyertai kehidupannya, masa depannya, sehingga kehidupannya boleh senantiasa mengucap syukur, dan Ibu Susan boleh senantiasa bergantung berharap kepada Tuhan, baik sekarang maupun di masa yang akan datang. Kami juga berdoa supaya Tuhan boleh menolong kami, mengajar kami berdoa seperti yang Tuhan ajarkan kepada kami demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Dan berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat yang kekasih, kini tibalah saatnya kita akan memberikan persembahan. Seperti kata pengantar dari persembahan ini, kita akan membacakannya berbalas-balasan. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu. Sambil persembahan dijalankan, kita akan memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 363.
kita berdoa secara bersama-sama. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepadamu dan memuji namamu yang agung itu. Sebab siapakah kami sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini. Sebab daripadamu lah segala-galanya, dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Ya Tuhan, terimalah syukur hati kami yang kami persembahkan dalam nama Yesus, Tuhan kami yang adalah sumber hidup dan berkat. Amin. Jemaat saya undang berdiri, kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini dengan penuh ucapan syukur dengan iman. Kita nyanyikan Kidung Jemaat 410, Tenanglah Kini Hatiku. Saudara-saudara kekasih Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan, pulanglah dengan damai sejahtera dan jadilah saksinya dimanapun engkau berada, serta terimalah berkat Tuhan. Damai sejahtera dari Allah Bapa kita, kuasa penebusan dan keselamatan yang dikerjakan oleh Tuhan kita Yesus Kristus, serta penyertaan dan pimpinan Allah Roh Kudus beserta dengan jemaat sekalian sampai selama-lamanya. Amin. Amin, amin. Kami sungguh yakin dan bersyukur dalam nama Putramu. Jemaat dipersilakan bersatu. Shalom. Kebaktian telah selesai. Terima kasih untuk Bapak Pendeta Chandra Gunawan. Kita belum sempat berkenalan siapa itu Bapak Chandra Gunawan. Beliau datang dari Amersfoort. Hari ini biasanya kita jemput di stasiun kereta, tapi beliau datang sendiri ke gedung gereja ini, The New Start, ke gereja Perki Nederland di Amsterdam Zuidoost. Jadi kami berikan kesempatan untuk perkenalan diri. Kita masih lebih sering bertemu kembali. Silakan. Jemaat sekalian, senang sekali hari ini bersama dengan Bapak sekalian. Perkenalkan, nama saya Chandra Gunawan. Saya adalah former dari senior pastor di Kota Bandung. Di sana saya melayani sebagai gembala kurang lebih 20 tahun. Saya 2013 sampai 2017 mengambil program master dan PhD di Theologische Universiteit Kampen, tapi belum selesai. Maka tahun 2017 saya kembali ke Indonesia dan 2023 saya kembali ke Nederland untuk menyelesaikan PhD saya. Jadi saya termasuk mahasiswa abadi, selesai sekolahnya.
Saya berharap bahwa di dalam 1-2 tahun ke depan promosi saya bisa selesai dan saya memiliki seorang istri namanya Yuli Teddy, hanya hari ini belum berkesempatan hadir, tapi ke depan barangkali bisa berjumpa dan berkenalan dengan Bapak sekalian. Saat ini saya tinggal di Amersfoort. Welcome sekali kalau Bapak Ibu sekalian pas ke Amersfoort, mari mampir ke rumah, kita barangkali bisa bincang-bincang sambil makan batagor barangkali begitu ya. Sebagai orang Bandung saya mungkin bisa menawarkan itu. Baik, terima kasih, nanti kita mungkin bisa lebih banyak berkenalan. Tuhan memberkati jemaat sekalian. Ada beberapa warta jemaat yang akan dibacakan. Sebelumnya atas nama majelis dan jemaat gereja Perki Nederland di Amsterdam Zuidoost, kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Chandra Gunawan yang telah memimpin ibadah hari ini, dan kepada Bapak Madi Kale dan tim serta tim Kantoria. Tuhan Yesus memberkati. Pengumuman yang kedua itu pada hari Minggu tanggal 1 September akan diadakan kebaktian bersama hari ulang tahun DNS bersama dengan gereja-gereja di lingkungan Amsterdam Zuidoost. Kebaktian ini dimulai pada jam 11 siang di gereja The New Stad Amsterdam Zuidoost. Jadi diharapkan kehadiran jemaat sekalian. Ketiga yaitu kebaktian Minggu tanggal 8 September tahun 2024 akan dipimpin oleh Emeritus Pendeta Moses Tahitu yang dimulai pada pukul 9.30 bertempat di gereja The Drie-Stromen Regersbos. Untuk kolekte pada kebaktian Minggu tanggal 11 Agustus terkumpul €197,5 ditambah dengan Rp200.000. Terima kasih, Tuhan memberkati. Gereja Perki Nederland di Amsterdam Zuidoost bekerjasama dengan program Biro Amsterdam Zuidoost (PBASO) yang mengkoordinir acara masakan Indonesia untuk penduduk setempat yang diselenggarakan setiap hari Jumat dari jam 7, jam 5 sampai jam 7.30 di Buurthuis Kain, Wisseloord 83 Amsterdam Zuidoost. Diharapkan kehadiran Ibu Bapak sekalian. Dan yang kelima akan diadakan Hari Keluarga Gereja Perki Amsterdam Zuidoost, akan diadakan pada hari Sabtu ini, Sabtu minggu depan yang tanggal 31 Agustus 2024 bertempat di Amstelpark Amsterdam, dimulai pada jam 11 siang dan diharapkan seluruh anggota jemaat Gereja Perki Amsterdam Zuidoost untuk menghadirinya. Bapak, Ibu, Oma, Opa, anak-anak semua diharapkan kehadirannya. Sekian pengumuman untuk hari Minggu ini. Tuhan Yesus memberkati.